Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di semester 2 di pertemuan 1 ya. Mata pelajaran eh, PRE ya. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian ADC ya. Analog digital converter ya. Jadi pertama-tama tujuannya ya kita sini adalah mengetahui prinsip dari ADC ya. Dan juga nanti kamu bisa menjelaskan apa sih ADC itu ya. Baik, pertama, ADC itu singkatan dari analog to digital converter. Ya, biasanya juga bisa ditulis seperti ini ya. A garis miring D. Nah, sama aja sih ya, maksudnya itu ya. Jadi analog to digital converter ya. Nah, eh, ADC ini menggunakan perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Ya. Jadi analog itu merupakan suatu rangkaian elektronika ya. Berarti dia bukan komponen tapi sebuah rangkaian ya yang berfungsi bagaimana mengubah dari sinyal analog menjadi sistem digital atau outputnya itu informasi digital, lebih tepat informasi digital ya. Nah, jadi seperti itu ya. Silahkan nanti dibaca ini konverter. Konverter ini sebetulnya bahasa gampangnya pengubah, pembalik ya konverter itu ya. Nanti kamu baca aja ya, saya akan menjelaskan yang secara singkat-singkat aja ya. Jadi yang harus ketahui ini, apa sih ADC itu? Ya, jadi ADC itu adalah satu, dia merupakan rangkaian elektronika ya. Jadi sebuah modul, sebuah rangkaian. Yang dimana rangkaian itu berfungsi mengubah dari sinyal analog menjadi informasi digital. Sehingga nanti kalau digital itu kan biasanya bisa selanjutnya akan bisa diolah, dimanipulasi oleh program ya gitu. Jadi misalnya sensor suhu itu kan analog ya. Jadi misalnya perubahan suhu akan dirubah menjadi tegangan listrik antara 0 sampai 5 volt misalnya. Jadi kalau misalnya keluarannya itu tegangannya itu 3 volt, berarti suhunya itu sekian. Kalau suhunya naik, maka keluarannya akan menjadi 3, sekian volt. Naik lagi 3, sekian volt. Naik makin tinggi suhunya makin tinggi output yang akan keluar ya. Nah, itu kalau masih berupa analog atau perubahan tegangan antara 0 sampai 3 volt. Jadi kan kondisi suhu diubah menjadi tegangan antara 0 sampai 5 volt ya. Kalau suhunya tinggi, voltnya naik. Kalau suhunya rendah, voltnya turun. Nah, kondisi seperti itu, output seperti itu disebut dengan kondisi analog. Nah, ini agak sulit ya untuk diproses pada sebuah program digital ya. Karena itu dia harus dirubah dulu menjadi informasi digital untuk nanti bisa diproses di suatu program ya. Misalkan mesin itu nanti mesin yang memiliki kecerdasan. Jadi itu ya. Jadi ADC itu rangkaian yang mengubah dari kondisi analog diubah menjadi kondisi digital. Sekarang kita coba perhatikan. Ini kita anggap black box-nya ya. Ini adalah rangkaian ADC. Di dalamnya ada rangkaian, ada transistor, ada IC ya. Nah, rangkaian ADC ini memerlukan 3 input ya yang harus kamu perhatikan. Ada tegangan masuk, ada referensi, dan ada analog in signal ya. Berarti sinyal input masuk ya. Signal analog ke sini. Nanti ada outputnya. Ini outputnya adalah berupa informasi digital. Jadi di sini akan ada 01, 01, 01 di sini ya, biner ya. Nah, di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, berarti ini keluarannya adalah 8 bit ya. Nanti kita akan perdalam lagi. Yang penting kamu harus tahu bahwa dalam sebuah rangkaian ADC ada 3 input ya utamanya ya. Tapi input ini bisa banyak ya. Kalau ini kan satu nih. Nanti ada in 1, in 2, in 3 bisa banyak ya. Karena di sini nanti dia akan ada mana yang akan diaktifkan di antara input ini. Tapi kita nggak usah ke situ dulu deh ya. Pokoknya ada 3 input aja gitu ya. Yang satu input ini sebagai masukan. Nah, ini tadi sudah Bapak jelaskan ya. Ini apa saja ya.
Ini ada tegangan masuk, ini adalah referensi, ini adalah analog masuk. Nah, yang harus kamu pahami adalah referensi. Referensi di sini ya. Kalau di sini 4 volt, maka input yang masuk yang akan dibaca adalah antara 0 sampai 4. Kalau di sini 5, maka di sini yang dibaca adalah 5 volt. Kalau di sini 3, di sini adalah 3 volt. Jadi kita melihat dulu nanti ini masukannya itu kira-kira range-nya itu antara 0 sampai berapa volt. Kalau misalkan 0 sampai 5 volt berarti di sini kasih 5. Kalau masukannya kira-kira antara 0 sampai 3 volt di sini kasih 3 volt. Jadi kita bisa mengatur berapa range-nya, tapi maksimal biasanya 5 volt ya. Di sini ya, maksimal 5 volt. Jadi bisa 3 volt, bisa 4 volt, bisa 5 volt. Kalau 2 volt kayaknya terlalu kecil, tapi bisa aja ya. Gitu. Oke, sekarang kita akan itu ya kira-kira penjelasannya ya mengenai ini rangkaian ADC. Jadi kamu harus pahami dulu itu ya. Ada 3 masukan, ada 1 keluaran. Ya keluarannya ada 8 bit, ada 8 kanal di sini, 8 channel. Tapi kita anggap itu satu ya, satu keluaran ya. Oke, sekarang kita lebih memahami lagi ya. Jadi spesifikasi ADC itu apa sih? Nah, spesifikasi itu maksudnya kemampuannya ya, kemampuannya. Misalkan komputer ada spesifikasinya kan, nah, sepeda ada spesifikasinya, mobil ada spesifikasinya, kecepatannya, terus apa istilahnya luasnya dan dimensinya dan sebagainya. Nah kalau ADC spesifikasinya apa? Ada 2 dia ya biasanya ya, yaitu kecepatan sampling dan resolusi. Ini yang harus kamu pahami nih ya. Apa itu kecepatan sampling? Nah, supaya lebih gampang saya sini aja lagi. Ya. Jadi kecepatan sampling itu adalah kecepatan atau waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan output ini. Ya, misalnya ya, ini rangkaian ADC kebanyakan kecepatannya tinggi ya. Ini saya anggap kecepatan rendah sekali lah. Misalnya 1 detik, misalnya. Kecepatan samplingnya 1 detik. Maka dia akan keluar di sini, detik pertama akan keluar outputnya, dia akan baca ini. Nah, selama setengah detik, dia nggak baca ini lagi. Sampai 1 detik lagi, detik kedua baru dia akan baca lagi dan akan terjemahkan lagi ke sini. Kira-kira begitu. Ya. Kalau misalnya kecepatannya itu adalah 0,001 detik, misalnya gitu ya, maka 0,001 detik pertama dia akan baca ini. Terus 0,002 dia akan baca ini, detik ya. 0,003 dia akan baca lagi. Jadi sangat cepat membaca ke sini, sangat cepat. Jadi mengartikannya, mengkonversikannya cepat. Jadi artinya kecepatan sampling itu adalah kecepatan dalam mengkonversi ya dari analog sini. Artinya semakin tinggi kecepatan samplingnya berarti rangkaian ADC ini akan semakin bagus ya gitu ya. Lebih cepat dia mengartikan lebih bagus ya. Karena kan di sini kan berubah-ubah nanti tegangannya ya. Nah, yang kecepatan sampling itu akan menentukan ya seberapa cepat rangkaian ini mampu menerima perubahan tegangan di sini ya dan diterjemahkan. Kira-kira begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Masuk ke dalam yang kedua, resolusi. Apa itu resolusi? Nah, ini rangkaian ini masukkan, ini ada output. Ini outputnya ada 8, berarti resolusinya 4 bit, ada 8 kanal. Berarti 4 bit. Kalau ini outputnya ada 4, berarti disebut dengan resolusi 4 bit. Bedanya apa? Itu yang harus kamu pahami nih. Kalau kamu udah paham berarti kamu ngerti ya. Nah, kalau 4 bit, maka di sini kan satu kanal ini kan cuma bisa 0101 aja. Berarti kombinasi yang bisa ditampilkan itu adalah 2/8 dikurangi 1 atau sama dengan 2,5. Silakan itu pakai kalkulator ya. Kalau 4 bit maka resolusi yang ditampilkan kombinasi yang ditampilkan hanya 4, artinya 2/4 atau 16 dikurangi 1 berarti 15. Ini jadi kombinasinya hanya 15. Ini kombinasinya ada 255. Artinya mana yang lebih bagus? Ya tentu yang 4 bit lebih bagus ya. Jadi resolusinya semakin tinggi resolusinya untuk yang ini ya, resolusi 4 bitnya ini 8 bit ini akan lebih bagus. Kalau 16 bit lebih bagus lagi, dia akan lebih halus lagi dalam membaca ya. Makanya di sini menentukan ketelitian hasil konversi ya. Misalnya, nah ini
Di sini nanti kamu baca ya, lebih jelas ya. Saya menyampaikan di sini kan kalau video tutorial singkat ya. Silakan dibaca nanti lebih jelas. Jadi kalau misalnya 8 bit, maka kombinasi keluarannya itu dari 1 sampai 255, ini terus sampai 255. Dia input analog yang bisa dibaca itu 0,157, 0,314, 0,47 gitu kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalkan 4 bit, ya di sini kombinasi di sini hanya 15 saja, hanya 15 kombinasi, hanya 15 kemungkinan output. Ya, oh ini harus segini. Ya, cuma 4 kan dia. Oke. Nah, ini ya, nah, hanya 4 bit ya. Maka perkiraan masuknya itu 0,25. Jadi dia hanya bisa membaca apabila tegangannya itu antara 0 sampai 25 itu dianggapnya 0,25 volt. Tapi kalau ini bisa membaca itu antara 0 sampai 0,015 volt. Jadi kalau misalnya dia misalnya 0,0157 0,0314 misalkan ya, 0,314 di bit yang ini dia dianggapnya tetap masih 1 ya. Karena kombinasi yang bisa dihasilkan hanya 15 kombinasi. Artinya semakin besar bitnya, maka tegangan analog yang bisa dibaca oleh ADC itu semakin halus ya, makin bagus ya. Nah, di sini ada rumusnya ya, nanti kamu baca lagi ya. Dengan lebih ini saya menjelaskan dengan cepat, jadi kamu harus mengulangi video ini berkali-kali untuk bisa memahaminya sebetulnya seperti itu ya. Kita lihat di sini perkiraan inputnya ini kan kita bisa mengetahui perkiraan input yang masuk pada rangkaian ADC dengan rumus seperti ini ya. Jadi sinyal masuk atau V in ini ya, itu sama dengan sampel dikali N kombinasi. Sampel itu apa? Ini ya, sudah ada. Kombinasi itu ini ya, sudah ada. VRF-nya ini. Kita akan coba contohkan aja ya. ADC dengan resolusi 8 bit. Tegangan referensi 4 volt jika keluarannya 0,00000. Nah, berapakah? Sebetulnya ini pertanyaan akhirnya yang penting ya. Kalau ini kan hanya memudahkan supaya kamu lebih cepat mendapatkan nilai ini ya. Nanti mungkin pertanyaannya hanya gini aja. Hanya ini aja pertanyaannya ya. Tapi di sini di modul ini diurutkan supaya kamu lebih paham. Maka kombinasinya sama dengan di sini kan 8 bit. Jadi ini 2 pangkat 8 ya, dikurangi 1 255. Sampelnya berapa? Sampelnya berarti keluarannya, outputnya. Ini kalau pakai kalkulator, kamu pakai kalkulatornya ini, kalkulator yang sains ya. Nah, yang sains, yang programmer. Nah, kita ke biner kan. Ini kan keluarannya ini. Berarti 00 0 1 1 ya. 1 1 1. Ini maksudnya ini 0 ya. 0 1 1. Terus satunya 4 kali. Nah, ini ya. Jadi 0 1 1 1 1 ini sama ya sama ini ya. Maka desimalnya 127 ya kan gitu ya. Nih 127. Nah, boleh pakai kalkulator ya. Karena kita bukan belajar matematika. Pokoknya silahkan pakai kalkulator boleh kalau disuruh hitung. Sehingga dan frekuensinya 4 volt. Sehingga sinyal yang keluar itu sama dengan ini sampel dibagi dengan N kombinasi dikali dengan referensi ini. Sehingga nilainya 1,997. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Memang memahami video tutorial ini kamu perlu mendengarkan berkali-kali ya supaya kamu paham ya. Gitu ya. Dan dipikirkan juga, dicerna juga ya gitu. Dan silakan nanti kamu lihat lagi referensi tentang analog digital converter ya. Bila kita sama bertemu lagi di pertemuan kedua nanti. Bila tapi kalau dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.